Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, Sabda Sadik hari ini diberi tema Janji Tuhan Penuh Harapan. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami boleh mendengar Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus memimpin dan memberi pengertian atas firman ini Tuhan Yesus, dan kami dapat mengaplikasikannya. Haleluya, amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semenjak kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita, bahkan kita ada dalam rancangannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi sesungguhnya dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan yang baik. Semua yang kita hadapi sepanjang perjalanan hidup kita adalah pilihan. Tuhan memberikan kita kebebasan atau free will. Tentu pilihan yang salah adalah menjadi tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita salah memilih. Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Nick Vujicic adalah seorang penginjil dan motivator. Ia mengalami sindrom langka. Pada awalnya orang tuanya tidak bisa menerima kenyataannya. Tetapi ibu dan ayahnya bisa menerima ini sebagai rencana Tuhan. Ayahnya pekerja juga sekaligus penginjil, dan ibunya seorang perawat. Nick tumbuh dengan permasalahan di sekolah dan juga ia mengalami bullying. Ia kesepian, bahkan ia pernah ingin bunuh diri. Untungnya Nick memiliki orang tua yang selalu mensupportnya, mendukungnya, dan Nick mulai tertarik untuk menjadi motivator. Ia menjadi motivator di kelompok kecil di dalam gereja. Ia menjadi orator profesional saat usianya 19 tahun dan karirnya semakin menanjak. Seringkali kitalah yang kurang bersyukur dengan keadaan kita. Kita tidak peka atau kita tidak bergaul akrab dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mengenal suaranya. Atau ketika Roh Kudus mengingatkan atau memberi hikmat dan pengertian, kita tidak mengindahkannya, kita tidak menggubris. Bahkan cenderung kita melakukan pembiaran. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu terulur untuk kita yang mau berseru. Seberapa merahnya dosa kita, seberapa gelapnya kehidupan dan kelamnya hidup kita, tangannya selalu terbuka bagi kita untuk berbalik dari dosa dan memberikan pengharapan. Amsal 10 ayat 28 mengatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Dosalah yang membuat jarak kita dengan Tuhan. Kita kehilangan keintiman dengan Tuhan Yesus. Kita lebih memilih yang bersifat kedagingan, bukan roh. Bagaimana mungkin kita bisa intim dengan Tuhan kalau kita tidak hidup dalam roh? Tuhan adalah roh, maka kita pun harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Mari kita hidup dalam roh supaya kita dapat menyambut janji Tuhan yang penuh harapan. Mana mungkin Tuhan menyangkal janjinya? Janjinya ya dan amin. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Seringkali kita mengabaikan, bahkan kita tidak bergaul intim dengan Tuhan. Hal ini ketika kita menghadapi satu rutinitas, kesibukan yang menyita waktu kita. Setelahnya kita akan terasa lelah, sehingga kita perlu istirahat. Rutinitas inilah yang mengambil alih perhatian kita, merupakan satu hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Seringkali kita lah yang meninggalkan Tuhan. Hal-hal duniawi, kedagingan membuat kita terlena. Kita mengejar mahkota fana, fokus pada ketidakpastian, mengambil jalan pintas, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, mengambil jalan pintas untuk memenuhi keinginan daging kita. Janganlah kita membuat Tuhan sedih, bahkan sakit hati seperti bangsa Israel yang selalu melakukan kesalahan yang sama, tidak kuat menahan hawa nafsu, dan dia tidak mempertahankan kepercayaannya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dalam Roma 5 ayat 4 katakan, ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kita harus lakukan adalah dengan melakukan kehendak Tuhan, karena janji Tuhan penuh harapan. Di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, setia dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan melakukan amanat agung. Di dalam Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekian Sabda Sadik hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.